secara langsung. Cukup. Sampai dong. Sampai. Bantu share apa tuh YouTube-nya secara langsung. Bantu share. Selamat siang Pak Jais. Pak Jais ke depan Pak Jais. Ini ketua dari Kelelawan nih. Nih. Di share aja. Nah, jangan nunggu dan bantu share. Tahu kan, jangan datang. Semangat. Ayo ngomong secara langsung loh. Halo, semangat Dari mana? semua teman-teman, kami dari Pekanbaru. Ayo kita perjuangkan nasib kita. Semangat. Iya, semangat. Ini belum lagi. Dari mana? Ayo ngomong. Kami dari Pekanbaru Yo. sama guru-guru swasta. Oke. Ayo dari Sia ngomong. Semangat semuanya. Jalan. Ayo, ada yang ngomongin secara langsung nih, ayo ngomong. Kami dari Pulau Rupat nih Ketua. Kami daerah terisolir. Ya, tolong kami ya. Oke, ayo. Kasihani kami yang masih dari kota, karena beberapa bulan yang lalu SK kami itu bermasalah dari 1 Juni 2023 menjadi 31 Mei 2023 itu mundur. Harusnya itu BKN dan BKD segera untuk merealisasikan dan membuktikan bahwa hal demikian tidak terjadi lagi. Terima kasih. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan? Ayo, ada ngomong secara langsung. Ayo ngomong, ayo. Secara langsung. Mudah-mudahan SK cepatnya keluar Pak. Amin. Senang mudah-mudahan. Ada yang mau diomongin secara langsung kita? Oh, udah diwakilkan dah. Oh, udah terwakilkan. Jadi kasamnya apa nih ngomongnya nih? Secara langsung, masih ketua lu. Ini secara langsung. Secara langsung. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah mengundang kami rangka memperjuangkan nasib kepada kawan-kawan guru semuanya yang kemarin tak lolos. Mudah-mudahan perjuangan dari Pak Andi Komisi 2 semua bisa jadi ASN PTK. Amin, 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 amin. Ada Pak mau diwakili dari Rokan Hilir? Sama saja. Sama saja. Oke. Ini selfie nih. Ayo Pak Musnir dari Pekanbaru, apa yang mau ngomongin? Secara langsung nih. Pekanbaru sangat berterima kasih kepada Komisi 2 Panja untuk revisi undang ASN. Semoga seluruh pengurus dan anggota GTKNK yang belum terangkat jadi ASN tahun ini terangkat. Amin. Ya, ngomong. Oh, udah capek Pak. Baik Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu dari kawan-kawan pelelawan ya. Mana nih anggotanya ya? Pak Jais ya. Anggotanya mana? Baik Bapak Ibu, untuk lebih kondusif nanti diskusi kita dengan Pak Andi. Ya mungkin saya buka sesi tanya jawab yang pertama dulu. Untuk per sesinya akan saya ambil 3 pertanyaan. Nah, mungkin nanti kita boleh ambil dari per masing-masing kabupaten perwakilan. Nanti jika ada waktu kita lanjutkan ke sesi kedua atau ke sesi ketiga. Ya, baik silakan. Silakan Bapak yang baju putih ya Pak. Silakan Pak. Nanti perkenalkan nama dan daerah asal ya Pak ya. Mohon bantuan ya Pak Agung. Dikasih beberapa orang pertanyaan sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera kita semua. Mudah-mudahan semuanya menjadikan ASN yang akan datang. Yang terhormat kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Beberapa bulan yang lalu kami telah menerima dari PSK. Mohon Pak perkenalkan nama terlebih dulu. Nama saya
kalau dalam bahasa Arabnya Muslim, tapi bahasa Jawanya selamat. Orang bilang 2 nama. Nah, beberapa bulan yang lalu kami menerima SK, itu SK tertulis di sana 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2023. Mundur. Ini telah kami sudah sampai ke BKD dan BKN. Jawabannya sama. Kemarin ketua Agnostik saya juga. Jawabannya apa? Lagi disuratin satu. Yang kedua, yaitu permasalahan tentang masalah bagi kawan-kawan yang sudah S2, S3. Kemarin kami selentingan daripada kalau salah dari BKN. Waktu itu menyampaikan bahwa yang sudah S2, S3 itu tidak hanya S1 saja yang diperlukan, S2 tidak, misalnya begitu kan. Artinya apa? Apa gunanya kami mengambil S2, S3? Artinya hendaknya ini menjadikan sumbangsi daripada pemerintah, kami selaku daripada yang namanya guru yang telah mengambil hal demikian. Tolong berikanlah titik terang hal demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, kita tampung dulu ya Pak ya. Ya, yang kedua, mohon ya, silakan Bapak. Gantian dulu ya Pak ya, tadi kan di belakang di depan lagi. Mudah-mudahan nanti semua dapat waktu. Saya yakin Pak Andi punya waktu untuk kita hari ini. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Andi Rahman. Alhamdulillah berhadapan kita semua sebagai wujud silaturahmi kita kepada Bapak Andi. Selamat datang juga dan salam kenal. Nama saya Hadi Susanto, berasal dari Kabupaten Siak, Kecamatan Sungai Apit. Kami tadi satu mobil berempat bawa. Saya sendiri dari Sungai Apit, ada dari Kecamatan Pusako, dari Dayun dan Gasip. Dan dari Siak mungkin dari Pak Sawal. Kami ketuanya Pak Sawal, Kabupaten Siak, Ketua Kabupaten GTNK 30 itu dari Perawang. Baiklah Bapak, langsung saja. Saya di Siak kuota formasi 2023 ini 503. Alhamdulillah ya udah bisa resum dikurang 300 sampai hari ini. Mungkin masih buka sampai tanggal 9 Oktober besok. Saya sendiri alhamdulillah udah resum, dan sebelumnya di Siak baru dibagi SK yang 2022 1025. Baru hari apa Pak Sawal? Hari Jumat, Kamis. Dan tinggal kami lagi Pak yang udah bisa resum, dan kami udah mendaftar, dan itu dites di BKN Pekanbaru. Pertanyaan saya, kami mohon, sedang 2022 kemarin ya sistem observasi dinilai oleh kepala sekolah, pengawas, dinas, dan BKD. Kami mohon yang ini kedepannya sama juga Pak, jangan dites lagi gitu kan. Sistem observasi juga, karena alhamdulillah yang sisa ini mungkin umurnya Pak lebih dari 40 ke atas lah gitu. Ada yang mendekati pensiun. Jadi itu satu. Yang kedua, penempatan formasi Pak. Jadi formasi mungkin di sekolah saya sekarang yang butuh 4 orang guru kelas. Sementara ada sekolah lain di situ tidak ada formasi, tapi sekarang alhamdulillah juga bisa resum. Mudah-mudahan penempatan yang Bapak bilang awal tadi bisa nanti tempatnya tidak jauh dari situ. Ya, mudah-mudahan yang ada kuotanya di situ. Saya sendiri di Buton SD 22 Kapan, alhamdulillah sudah bisa resum. Saya makan kelas 5. Mudah-mudahan saya lulus di situ dan di situ juga tempatnya. Amin. Dan semua kawan yang lain juga begitu harapannya. Mungkin ini untuk sementara pertanyaan dulu Bu. Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu lagi satu. Ya, silakan. Masalah ijazah S2, karena saya S1 saya memang PAI Pak. Saya ngajar sampai tahun 2020 saya PAI. Tapi saya kemudian pada saat dulu ikut daftar sertifikasi UKG, saya masukkan ijazah S2 saya, yaitu teknologi pendidikan, di mana di sekolah saya itu bisa masuk multimedia.
dengan ilmu yang nol tadi, saya ikuti UKG, ikuti online dan sebagainya, termasuk saya ke UNS Solo. Alhamdulillah satu tahap itu alhamdulillah saya lulus gitu. Jadi berdasarkan kelulusan sertifikasi tadi, akhirnya saya ke dinas provinsi. Akhirnya dari AG saya beralih ke multimedia gitu. Karena tentu kita menggunakan dari sertifikat pendidik tadi itu Pak. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah saya masih ngajar sesuai dengan sertifikat pendidik. Namun kendalanya adalah di SK itu tadi, karena kalau aturan tadi kan memang S1 ya Pak ya. Nah itulah yang menjadi kendalanya sampai sekarang SK saya belum turun. Karena kalau dilihat di data itu, saya kemarin ke Pak Aidil bahwa serdiknya itu tidak relevan dengan DKV, karena kalau SK serdik saya kemarin kan TKI, Teknik Komputer Informatika, naungannya bisa saya masuk ke TKJ, RBL Multimedia, itu kalau di K13. Tapi dengan Kumer ini multimedia udah beralih ke DKV, yang dulunya masuk kelompok komputer, sekarang masuk kelompok keseni, jadi kami pindah rumah. Nah itu masalahnya nggak diakui gitu loh Pak, itu jadi mohon untuk kedepannya jika Bapak ke Jakarta atau bagaimana, mohon diapakan kami ini yang memang punya ijazah S2, bukan hanya saya sendiri loh Pak, bahkan ada teman-teman saya yang SK nunggu. Beliau tadi hadir karena anaknya rewel jadi izin, beliau S1 informatika, komunikasi, karena beliau ngajar TKJ, ngambil kuliah jurusan teknologi informatika dan sesuai gitu Pak. Nah kendalanya sama, belum turun SK itu juga. Jadi mohon fasilitasi kami yang dengan keterbatasan kami dulu, saya mau belajar di UNP loh Pak, belajarnya saya dari siang. Saya belajarnya alhamdulillah saya alumni UNP Teknologi Pendidikan S2. Nah itu jadi janganlah apa yang kami lakukan dengan nambah ilmu tadi sia-sia gitu loh Pak. Jadi mungkin seandainya ke sana fasilitilah kami yang orang dengan susah payah tadi, dengan S2 tadi atau apa. Kalau memang kamu perlu ujian lagi monggo silakan, saya sampai gitu. Tapi jangan sampai dengan perjuangan kita, tenaga, waktu dan sebagainya itu terbuang gitu loh, nggak guna ijazah S2 itu tadi. Itu saja dari saya, unek-unek saya dari Sia sendiri tadi. Kalau beliau kan memang rombongan ini, kalau saya rombongan jadi SK yang tergantung gitu kan. Itu tadi. Dan ada kawan-kawan juga dengan permasalahan berbeda-beda karena tidak linier itu tadi. Jadi kami ada 43 orang tuh, jadi masih menunggu gitu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan difasilitasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani. Jadi ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari Pak Muslim, katanya Pak Slamet juga. Ini mengenai SK-nya nih Pak ya. Kemudian masalah penyetaraan antara S1 dan S2. Kalau bisa yang sudah S2 atau S3 ini dengan mereka bersusah payah mengejar ilmu, dapat kesetaraan seperti PNS gitu. Jangan hanya dihitung stagnan aja kita di S1 terus gitu ya Pak ya, itu maunya. Nah kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Haji Susanto, ini yang dari Siak masalah ujian nih Pak. Kalau kemarin dia sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan pendaftaran, sudah bisa resum, artinya kalau sudah bisa resum itu Pak sudah bisa mendaftar deh Pak. Tinggal menunggu kapan gitu. Tapi ini ada unek-unek dari Pak Susanto, kalau yang tahun 2022 itu bisa diobservasi, kenapa 2023 kami harus dites gitu Pak? Udah tua-tua kok dites lagi ya. Jadi ini mohon mungkin Bapak nanti bisa jadi perpanjangan tangan kami menyampaikan, janganlah kami yang udah tua-tua nih dites juga lagi. Pak Santo tuh tak ada yang apa-apa lagi tuh Pak, kecuali istrinya aja Pak. Kemudian masalah penempatan juga, pertanyaan dari Pak Santo, kalaulah bisa seperti Bapak perjuangkan tadi, memang banyak nih Pak, ada terutama di sekolah saya juga nih Pak, dia di SMA 5 tahu-tahu ditempatkan sekarang di SMA Pulau Burung.
jauh menangis beliau tuh Pak, baru nikah Pak, baru keluar nikah. Nah ini fakta ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa yang untuk 2023 ini supaya tidak terjadi polemik yang sama dengan 2022, tempatkanlah kami di sekolah ataupun setidaknya di kota terdekat. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Janganlah dioper-oper ke kami ke kampung-kampung orang ya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga Pak, itu dari Ibu Nani. Nah, ini hampir sama masalah linearitas dan SK yang sampai sekarang masih tertunda nih Pak. Ini makanya saya sampaikan nih masih ada beberapa teman kita yang SK-nya sudah lulus, orang sudah terima SK, semalam kita baru sumpah jabatan yang untuk provinsi, tapi kawan belum terima SK Pak. Jadi ini mohon jawaban dari Bapak, kami dengan hormat mempersilahkan. Ini bagusnya saya kepala BKD aja. Mantap. Suai. Ya, jadi terus terang ini udah teknis betul ya. Iya, teknisnya tuh Pak. Tapi bagus. Itu kunci ya. Bagus. Nah, selama Ibu Ketua mencatat nanti bahan saya untuk rakyat berikutnya, ya. Nah itu terus kalau relokasi kan udah tadi ya, kita nunggu Pemprov ngirim data mana yang harus direlokasi, yang harus diberi rekomendasi, begitu ya. Jadi itu terus ingat tadi yang saya sampaikan bahwa dalam penataan PNS dengan P3K ini, DPR RI kan minta diperpanjang sampai 2024 ya, itu batas terakhir 2024. Nah, jadi seperti ada yang belum mendapatkan tempat, nah itu sabar ya Ibu ya, Bapak yang udah dilantik, tahu-tahu tempatnya belum, ya kan, dengan berbagai keluhan tadi yang disampaikan. Nah itu nanti Ibu Ketua tolong kasih saya, tolong Bu, Ibu harus nyatat nih semuanya ya. Nah itu kan ada formasi yang dibuka seperti bahasa Inggris itu, ya kan. Nah ini mungkin permasalahan dan linear tadi kan. Nah, jadi itu ya, saya tidak bisa jawab itu Bu langsung gimana, karena saya tidak kepala BKD, tidak juga posisi saya di Menteri Pendidikan, ya kan, tapi masukan ya, kalau nyara-nyara beres pun saya jamin. Kalau buktinya nanti saya video lagi ya. Nah, jadi itu. Nah, terus kira-kira yang sifatnya general, umum, yang bisa kita masukkan di dalam PP itu yang penting sebetulnya. Tapi untuk semuanya, ya kan? Untuk semuanya. Kalau seperti tidak linear, terus udah keluar SK, itu bisa juga nanti diperkuat di PP-nya. Jangan terjadi lagi seperti itu, ya kan? Itu kan bukan hanya Ibu aja di Indonesia ya. Mungkin di sini aja ada berapa orang tadi kan? Di Riau udah berapa, di provinsi lain ada berapa? Itu kan general, ya kan? Nah, itu bisa kita, itu kan di PP. Nanti kita telepon Ibu Anggi, nanti ketua menyampaikan, Bapak Ibu dengar. Jadi untuk masukan, karena Ibu Anggi ini termasuk tim perumus dan tim sinkronisasi. Semuanya diangkat P3K. Apakah pemerintah mampu untuk memberikan, ya kalau dikatakan gaji segala macamnya? Karena permasalahan P3K ini yang kami dengar, ini ada yang dari pusat gajinya separuh, ada yang daerah. Kalaulah daerahnya, ini contoh Pekanbaru, kalaulah kemarin diangkat 2.400 orang, kami jumpa dengan orang BKSDM,
pakai apa mau digaji Pak? Yang sanggup Kota Pekanbaru untuk tahun 2023 ini lebih kurang 710 orang, 713 orang, 610 untuk formasinya guru. Nah, ini yang makanya banyak dilema yang sekiranya yang mengganjal kalau diangkat semuanya, dananya dari mana? Kalau tak terangkat semuanya, kawan-kawan kepengen. Nah, kami berharapkan kalau bisa pemerintah pusat lah yang menggaji itu semuanya. Jangan dibebankan juga ke daerah, karena daerah sudahlah dananya kecil, dipotong-potong setiap tahun. Nah, ini yang dilema sampai hari ini. Sehingga daerah kelabakan, mau diangkat serba susah, tak diangkat serba susah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya, ada juga TU sampai hari ini, tenaga teknis di sekolah itu yang perannya sangat penting juga tidak diperhatikan. Bagaimana untuk berikutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hairani. Sebentar dulu Pak. Enggak apa-apa, Bu Hairani dulu, nanti sesi ketiga Ibu ya, Bu ya. Nanti lu pulang lama. Masih panas. Lu pulang lama. Panasnya ditahan dulu, Bu. Ya, kita punya waktu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani. Kami dari Kabupaten Bengkalis. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Bu Desi, alhamdulillah Pak Hairani kesini berempat dengan kawan. Ada Pak Andika. Tolong nanti diberi kesempatannya Bu Desi. Beliau mau curhat. Dan Bu Caca, ibu yang cantik nih, yang bersama Hairani. Ayo Bu Caca, berdiri. Habis Hairani ngomong, Bu Caca nanti lanjutkan. Begini Bapak. Sebenarnya Hairani sudah lelah Pak, lelah sekali. Tapi mau gimana Pak, kawan-kawan curhat, menangis. Bahkan Pak, ada gurunya sudah ada gitu Pak. Jadi kepala sekolah bilang ada tidak ada pun Caca di sini, gurunya tetap ada gitu. Jadi saya juga dilema gitu kan Pak. Kalau misalnya saya tetap ke sana memenuhi SK saya, jadi saya ngapain di situ gitu Pak. Jadi saya meminta mohon dari naskah gitu apa kebijakan apa gitu Pak biar balik gitu. Sambil menunggu yang resminya. Sudah menerima SK. Awalnya saya koordinasi SMP 3 Mantau di Duri Pak. Jadi terima SKP 3K itu di Bengkalis. Minta penempatannya itu sambil menunggu yang Bapak bilang tadi. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon yang belum ditahan dulu karena nanti akan ada sesi ketiga. Saya yakin Bapak Andi masih ada waktu untuk kita. Nanti pun pertanyaannya dipercepat aja ya Bapak Ibu ya, langsung pada konteksnya. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Yuni tadi, ini masalah formasi agama Islam yang tidak kunjung ada. Kemudian dari Bapak Abdul Munandar itu masalah formasi guru TK juga yang tidak ada. Kemudian halo. Dan kemudian apakah ini Pak untuk penerimaan P3K ini sepertinya memang dilempar bola terus kami ini ya Pak ya. Kok kenapa formasinya tidak sesuai dengan jumlah guru honor? Jawaban dari BKD-nya ataupun dari Pemdanya nanti ya nggak mungkin, dana kita nggak cukup. Jadi ini seperti dilempar bola. Bagaimana kalau seandainya ini semua diserahkan sama pusat seperti itu Pak. Nah kemudian ada dari curhatan dari Bu Hairani, ini juga masalah penempatan diharapkan untuk dikembalikan. Dan disambut lagi dengan Ibu apa tadi? Ibu Caca yang telah terima SK, namun kalaupun dia ditempatkan di tempat itu sebenarnya tidak ada masalah, cuman tidak ada jam pula Pak. Udah jauh-jauh ditempatkan, tahu-tahu sampai di sana dia seolah-olah tidak dibutuhkan karena jamnya tidak cukup. Nah ini juga banyak kejadiannya Pak. Ngapain kami dipindahkan kalau tidak ada jam? Jadi mohon Pak, silakan Pak ditanggapi. Kepala BKD lagi. Saya pun jadi ketawa rasanya Pak. Jadi
Ibu Kerani ini Pak, ini paling aktif dari antara bapak ibu semua. Ya. Telepon saya, WA saya paling aktif. Kadang-kadang stikernya itu dia buat dia nangis. Emojinya gitu sedih itu. Ya. Terakhir bapak tahu nggak? Dibujuknya saya pakai salak itu. Salak. Ini Ibu Kerani ini. Jadi tidak apa-apa lah, saya akhirnya jumpa Bapak Ibu kan gara-gara beliau berdua ini juga nih. Ya, jadi Ibu Caca, kalau saya bisa, kalau tadi saya berlaku, saya kasih semuanya. Iya kan? Jadi kita kan, di atas gitu loh Pak. iya, kan udah. Iya nanti kita kejar terus. Ini setelah pulang nih besok pagi atau Senin saya telepon BKD. Ya. Nah, saya telepon kepala BKD-nya. Udah dikirim belum? Yang diminta kementerian. Nah, itu Bu. Bapak maaf, Irani nyelak hasil dengan ikannya Pak. Jelek maaf Pak, bukan hanya menjeleki pemberian tidak. Kami itu kan Pak terkenal dengan jeleknya gitu loh. Masuk Irani tolong itu dorong gitu Pak. Jangan kami ketinggalan terus malu kami Pak. Iya. Saya dibilang berkali kami udah terima SK kami lewat. Pak terima SK tadi itu provinsi. Apa tuh laporan di provinsi luar Jawa Pak. Terima kasih Pak. Ibu tadi apa? SMA atau apa? SMP. Kabupaten juga. Yang tadi provinsi Pak, yang Bu Irani diminta. Iya. Kabupaten. Iya, itu kabupaten Ibu. Kabupaten. Ya. Dengan tadi provinsi. Kalau kabupaten gimana sih? Larinya kabupaten. Enggak. Ini terus terang aja kepala BKD provinsi ini kebetulan dulu kepala BKD saya. Ya kan? Masih ingat ya Mas saya. Masih bisa saya tanya-tanya. Ya kan? Tapi kalau kabupaten kota iya. Ya kan? Dilapornya ke Ibu Bupati atau Pak Bupati, kamu mau ikut Pak Andi atau mau ikut saya? Ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa Bu. Insya Allah biasa saya jumpa bupati-bupati itu di airport atau di pesawat atau di acara-acara apa. Ya nanti saya ini kan. Tapi saya setuju tuh dengan Pekanbaru tadi Pak. Siapa Pak? Hah? Pak Razak. Nah, Pak Razak nih itu yang dijelaskannya itu hampir 50% betul itu. Ya kan? 50% betul itu apa yang disampaikan beliau. Karena kemarin kita mendiskusikan itu memang kalau diserahkan tanggung jawabnya ke daerah, keuangan daerah enak mampu, ya kan? Nah, jadi kemarin kan harapannya ya usulan formasi ini kan harapkan dari pusat gajinya kan, nah, tahu-tahu daerah Menteri Keuangan tidak setuju, ya kan? Nah, DAU dikirim tidak cukup, ya kan untuk biaya ini. Jadi itu ada betul itu Pak. 50% itu udah betul Pak yang Bapak sampaikan itu. Ya Pak ya. Nah, jadi ya terpaksa Bu. Ibu Caca masih enak dapat di Bengkalis loh, di kota. Ya kan? Nah, saya sabar dulu Bu. Yang jauh-jauh tadi itu. Nah, ya kan? Nah, ini ya Bu ya. Nanti kalau saya jumpa Ibu Kas, saya cerita-cerita. Kalau siap kemarin, saya sama Pak Berdi lama kemarin, tapi tidak ada yang bisikkan, ya kan? Tidak ada yang bisikkan. Nah, nantilah terpaksa kapan saya jumpa lagi. Dumai ada nggak? Udah tahu minggu saya jumpa Pak Wali Dumai. Dumai ada? Tidak ada. Nah, ya, Dumai itu yang relokasi aja. Nah, siapa lagi saya mau jumpa? Nah, ini kebetulan bersama semua lah ini ya. Nah, jadi itu. Jadi terpaksa memang penempatan atau SK sudah ada, penempatan belum, ya kan? Masalah epeng ya. Nah,
Jadi itu 50% ada betulnya dari Pak Razak sampaikan itu. Ya Pak ya. Dan kami seperti disampaikan Ibu Ketua tadi atau Pak Razak, kita mendorong terus supaya nih APBN, ya kan? Tapi kan Menteri Keuangan bagaimana? Yang bendaharanya kan Menteri Keuangan nih. Nah, ini yang kami kejar terus karena sama Bu, seluruh provinsi itu sama keluarnya dan semuanya mewakili provinsi-provinsi. Jadi itu ya Bu ya. Nah, terus ada lagi yang agama Bu. Jadi saya nanti akan cerita-cerita sama teman-teman saya yang di komisi 10 ya. Agama 10 itu 9, komisi 9 ya Bu ya. Nah, karena Ibu kan langsung di Kementerian Agama nih, ya kan? Depak ya. Ya Depak, Kementerian Agama lah ya. Atasnya Kementerian Agama kan? Hah? Oh dinas. Tetap Kemendikbud ya. Ya. Dia nih Pak yang agama Islam tak buka formasi katanya tadi. Sementara agama lain buka gitu loh. Ya. Nah, itu ya. Ini bukan yang di apa ya, bukan yang Enggak di Kemendik. Saya jelaskan sedikit Pak. Jadi kita agama ini ada dua Pak. Ada yang formasinya itu Kemenang punya, ada yang guru agama Kemendikbud. Jadi banyak juga kita guru-guru kita ini yang dia itu memang terdaftar sebagai guru agama Kemendikbud. Salah satunya Ibu ini. Jadi formasinya tidak ada Pak. Untuk agama Islam yang tidak ada. Agama lain ada. Ya. Tapi di kabupaten itu masih kurang sebetulnya. Memang banyak komisi yang kemarin itu udah dibuka tahun 2022. Kemarin itu udah dibuka agama sebagian sekolah-sekolah itu udah ada isinya guru agama kemarin. Ada berapa bersama dengan kami semuanya itu udah ada yang lolos ya untuk yang di guru SMP dan guru SD. Tapi tahun ini untuk 2023 Kementerian tidak membuka untuk agama. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti berdasarkan kalau dicek kembali di sekolah-sekolah masih ada yang dibutuhkan guru agama, mudah-mudahan dibuka lagi. Untuk tahun ini memang dibuka Pak. Oke. Agama. Kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ya Bu ya. Kalau Ibu berarti kan ya di kabupaten ya kan. Iya Pak, ini kawan-kawan ada yang dari tingkat SD, ada dari SD, SMP Pak. Jadi ada yang Dikmen dan ada yang Dikdas yang kita hadir nih Pak. Ada pertanyaan belum terjawab nih Pak untuk Tendik Pak, tenaga pendidik TU. Nah ini sampai sekarang masih berharap untuk adakah harapan, secercah harapan untuk diangkat seperti teman-teman guru. Operator. Tapi kalau saya lihat dalam pembahasan itu, tapi sudah termasuk di dalam yang 2,3 ya? Yang ya. Teknik belum ada ya Pak ya? Belum ada kita dibuka satu informasi Pak untuk teknik. Tidak termasuk di dalam 2,3 yang dilaporkan oleh pemerintah. Tidak Pak, itu hanya fokus guru Pak. Itu hanya guru. Teknik belum ada dihitung sama sekali Pak. Belum dihitung ya? Belum. Ya itu teknik namanya Pak Irani. Teknik itu sudah masuk operator, petugas. Ya siap. Tapi mayoritas kawan yang di sekolah-sekolah itu banyak yang tidak jurusan teknik. Contohnya dia tamatan jurusan ekonomi, tapi dia di sekolah itu bisa di teknik sebagai komputer. Tapi bisa dibuka orang tuh. Contohnya di sekolah saya, teknik itu dia memang dia bukan teknik, dia SPD. Tapi dikenakan sekolah penuh, dia masuk ke buat bagian TU. Ada yang tamatan jurusan ekonomi, tapi dia pandai komputer oleh kepala sekolah masuk ke bagian TU. Alhamdulillah tahun ini udah bisa buka dia. Ya, tapi dia sebagai guru Pak Sawal. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman ini mereka tetap sebagai teknik.
Mic, pakai mic. Info dulu, Desi. Kalau boleh dengar. Nggak bisa situ. Nggak bisa tampil di situ. Nggak bisa tampil di fokus pakai video call. Saya mau diizinkan supaya teman-teman bisa dengar suara ibu, mungkin kita sikarkan. Bapak Ibu bisa didengar? Karena Bu Anggi ini juga dari perjalanan. Perbaiki speakernya, diperbesar lagi speaker. Baik Bu Anggi, bisa dengar suara saya Bu Anggi? Ya, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan Bu Anggi tentang pertama ini tentang penyetaraan daripada ijazah. Teman-teman yang ijazahnya S1, kemudian teman-teman yang ijazahnya S2 dan S3 itu pada P3K seolah tidak diperhitungkan. Yang dipakai hanya S1. Itu bagaimana Bu Anggi? Karena ini sangat merugikan kawan-kawan kita yang sudah berjuang untuk sekolah sampai pada tahap S3. Boleh langsung dijawab aja Bu Anggi? Untuk syarat pendidikan ini disesuaikan dengan formasi yang tersedia ya Bu ya, yang sudah ditetapkan oleh pusat itu oleh kementerian oleh Menpan. Jadi kalau untuk nanti S2 dan S3 mungkin akan disampaikan nanti kalau diraker untuk kebetulan kan ini yang tidak ini ikut untuk P3 ke 2023 termasuk santri yang sebelumnya ya. Yang sudah lulus Bu Anggi, yang sudah lulus P3K 2022. Oh sudah lulus P3K 2022. Oh jadi ini informasi untuk 2023 ya Bu ya? Jadi kita sudah menjadi ASN, sudah terima SK yang tahun 2022, tetapi di SK-nya itu tidak dihitung S2-nya atau S3-nya. Aku S2 golongan Baik. Karena memang sudah ada SK-nya dan itu kebijakannya sudah terjadi, Bu. Ini soal ijazah untuk dijadikan sebagai syarat untuk diterima sebagai P3K-nya itu nanti saya sampaikan ke Menpan ya Bu, karena kami sudah keluar SK-nya, itu berarti kebijakannya sudah terjadi. Jadi ini untuk kedepannya nanti kita sampaikan ke Menpan untuk ketika melakukan formasi pengisian tempat pengadaan formasi ini terus lagi untuk memperhatikan ijazah dari teman-teman P3K khususnya yang guru ya Bu ini ya. Ya, ini khusus guru Bu. Iya. Apakah sudah linear ya Bu ya? Sudah linear Bu, cuma kita minta adalah persamaan daripada ijazah. Artinya S2 dan S3 kami itu paling tidak diakui. Untuk peningkatan gaji paling tidak itu. Seperti itu, ada penyetaraan gitu. Oh baik Bu, iya. Tapi maksudnya yang kebanyakan ini linear atau tidak linear Bu?
Linear, Bu. Linear, Bu. Dia linear. Sebentar, ini kita fokus pada pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Ya. Jadi dia linear, tetapi tidak S2 dan S3-nya itu tidak diperhitungkan gitu. Hanya S1-nya saja. Jadi kami mohon nanti bisa pun dibantu agar kita yang sudah sekolah sampai ke jenjang doktor ini adalah penaikan golongan. Kalau sekarang kami golongan 9, setidaknya yang S2 golongan 10, yang S3-nya golongan 11, bukan gitu Bapak Ibu? Nah, itu yang kita harapkan Bu Anggi. Baik Bu. Baik, akan kami catatkan untuk nanti kita sampaikan pada saat raker ya Bu ya, melalui anggota nanti. Baik Bu Anggi, terima kasih. Masih ada pertanyaan selanjutnya Bu Anggi, mohon izin. Ya. Kemudian Bu Anggi, bagaimana dengan teman-teman yang masih juga dengan masalah yang tadi yang S2 dan S3 tetapi tidak linear gitu? Dengan S1-nya, itu gimana? Apakah harus ya? Karena memang untuk biasanya saya masih untuk CPNS apalagi guru sama seperti dosen seperti itu. Biasanya memang yang masuk untuk jadi dosen atau guru itu yang linear gitu ya Bu ya. Kalau memang nanti banyak banyak kasus atau yang terjadi itu tidak linear tetapi sudah S2, itu mungkin nanti nggak akan kita usulkan karena memang kebijakan sekarang sudah pasti yang diloloskan itu adalah yang linear, apalagi untuk formasi dosen seperti itu. Oke, saya ambil kesimpulan. Ini akan jadi usulan, misalnya akan jadi usulan untuk kedepannya untuk penerimaan P3 ke 2023 ya Bu ya. Oke, dan artinya dalam persyaratan Ibu ya. Ya, dan tetap memakai ijazah S1 untuk mendaftar. Hanya memakai ijazah S1 untuk mendaftar. Iya. Oke. Kalau linear S1 S2 ini biasanya dipertimbangkan untuk dicek apakah itu linear atau tidaknya. Oke, baik Bu. Nanti dicek S1 dan S2-nya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, ini mengenai observasi atau dites. Jadi kalau pada tahun 2022 teman-teman hanya diobservasi Bu, dan untuk tahun 2023 apakah teman-teman yang kami sudah tua ini masih juga harus dites Bu Anggi? Ini mohon Bu Anggi diperjuangkan. Kalau pada tahun 2022 semuanya melewati proses observasi, tidak ada tes, hanya berdasarkan penilaian kepala sekolah, guru senior dan pengawas. Tetapi tahun 2023 ini kami harus melalui tes. Nah, ini bagaimana Bu Anggi? Bisa nggak ini diperjuangkan khususnya untuk yang sudah 35 tahun ke atas nih Bu Anggi, sudah tua-tua? Oh iya, kalau untuk yang 2023 ini memang kita dari Komisi 2 itu belum ada raker khusus dengan Menteri untuk mengetahui bagaimana teknis di persiapan untuk 2023 ini. Mungkin nanti di awal masa sidang akan diagendakan, tetapi kalau misalnya itu memang harus dites di syarat 2023 ini, karena sudah keluar permenpannya, biasanya memang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian memang harus mempersiapkan untuk tes ya. Saya minta permohonan Bu Anggi. Sebenarnya nanti pasti didorong oleh anggota dan masuk-masukan untuk afirmasi terkait tes tersebut gitu. Baik Bu Anggi, dan saya ada harapan khusus untuk teman-teman saya untuk tahun 2023 Bu Anggi, jika harus dites, jika pun harus dites, mohon diberi afirmasi Bu Anggi. Setidaknya teman-teman kita yang sudah di atas 35 tahun ini adalah afirmasi paling tidak 70% yang sudah di atas 35 tahun. Setuju kan kawan? Ya, jadi kita ada afirmasinya Bu. Boleh dites, tapi ada afirmasinya, itu satu. Kemudian yang sudah sertifikat Bu Anggi, yang sudah punya sertifikat pendidik ini afirmasinya 100% lah Bu Anggi, karena sekolahnya 6 bulan tuh Bu Anggi. Nah, mereka harus sekolah dulu. Iya, sertifikat pendidik, jangan diuji lagi kami Bu. Nah, ini permintaan Ibu. Ini hadir di sini dari beberapa kabupaten, dari 12 kabupaten yang ada di Riau Bu Anggi. Jadi semua suara Bu Anggi didengar jelas ini oleh kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Anggi, tidak kalah pentingnya ini. Ini untuk
formasi dari beberapa mata pelajaran seperti bahasa Inggris, agama yang tahun ini tidak ada, Bu Anggi, itu seperti apa? Ya, kalau masalah formasi memang kan kalau di undang-undang yang sekarang itu sebelumnya direvisi ini ya Bu ya, yang undang-undang 2014 soal formasi itu kan memang pemerintah daerah mengusulkan lalu yang pusat menetapkan formasinya. Jadi memang sekarang masih sebenarnya tidak matchnya formasi yang diusulkan dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi untuk kebutuhan formasi itu biasanya akan diusulkan di tahun depannya lagi untuk yang tidak dari formasi ini diusulkan lagi di tahun depannya, karena untuk yang tahun ini sudah pasti yang ada itu ya hanya yang ditetapkan oleh pusat saja, oleh Menpan, seperti itu. Baik Bu. Ini memang sudah banyak terjadi di berbagai daerah menunggu soal sebenarnya yang dibutuhkan itu misalnya yang banyaknya guru bahasa Inggris atau matematika yang dibutuhkan di daerah, tetapi ketika ditetapkan oleh pusat itu misalnya guru sejarah atau geografi, jadi tidak match gitu Bu. Itu memang sudah banyak terjadi di berbagai daerah, dan kami juga sebenarnya melalui anggota dewan sudah mengusulkan untuk pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi terkait itu gitu. Usulan-usulan formasi itu baiknya disinkronkan antara kebutuhan juga penetapan yang dilakukan oleh pusat, seperti itu. Dan kami juga mohon nih Bu Anggi untuk dibantu Bu Anggi, jika memang formasi 2023 ini tidak bisa lagi dilebarkan ataupun ditambah, untuk formasi yang belum ada tahun ini di tahun 2024 itu benar-benar ada sesuai dengan jumlah kami honorer yang ada di sekolah, Bu Anggi. Jadi berdasarkan sesuai dengan data politik kita. Gimana? Honorernya yang bagaimana Bu Anggi? jumlah honorernya ada berapa yang Jumlah guru honor berapa di Riau? Yang belum di Riau. Yang belum maksudnya Bu Anggi ya? Yang belum, yang tidak ada formasi ya maksudnya? Iya, yang belum masuk formasi. Kita belum bisa menghitung secara rinci Bu Anggi berapa jumlah totalnya, tapi yang pasti dari kita ini banyak formasi yang tidak ada, itu seperti bahasa Inggris dan agama Islam maksudnya. Baik. Ya, itu. Baiklah. Iya. Terakhir Bu Anggi. Mungkin untuk formasi ya Bu ya. Ya. Dan satu lagi Bu Anggi. Mohon izin Bu Anggi sekali lagi, sebelum sampai kepada teman-teman saya, ini ada satu lagi penanya tadi Bu Anggi tentang relokasi. Ini teman-teman yang sudah ditempatkan di daerah yang bukan di sekolah induknya, jauh sekali dari keluarganya, bisa nggak atau diusahakan secepatnya untuk kembali ke kota asal, seperti itu Bu Anggi? Iya, kalau soal relokasi Bu, karena memang ketika kita sudah diterima jadi P3K, ASN maupun PNS, itu kan ada, seingat saya ada surat pernyataan untuk siap ditempatkan di mana saja. Jadi makanya itu formasinya mungkin dapat yang jauh-jauh, karena kebutuhan formasi yang dibutuhkan adalah di tempat yang jauh-jauh seperti itu. Tapi untuk relokasi karena sudah ditetapkan, lalu untuk kita dipindahkan ke lokasi asal, apalagi domisili, itu nanti ya akan saya sampaikan juga melalui raker oleh menteri, karena memang setahu saya memang aturannya seperti itu, ketika sudah jadi ASN, PNS maupun P3K harus ada kesiapan untuk ditempatkan di mana saja itu. Baik Bu Anggi, saya mohon waktunya Bu Anggi, ada penanya langsung dari rekan kita Bu. Silakan Ibu yang tadi, yang masih panas katanya. Ya, silakan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Warpeningsi, saya guru SD Negeri 153 Pekanbaru, Bapak. Saya mewakili dari teman-teman, ada 16 orang dari Pekanbaru. Alhamdulillah kami kemarin waktu yang awal Ibu 2022 itu kami masuk Pak, masuk resum juga, terus ada masuk 16 lagi, kamilah yang alhamdulillah juga dibatalkan. Jadi di sini saya mungkin tidak bertanya lagi Pak, saya minta tolong jangan dibatalkan lagi yang 16 orang ini. Kami cuma 16, alasannya karena dibatalkan Ibu,
Kenapa dibatalkan? Itu saya tidak tahu alasannya kenapa. Bu, maaf, maksud dibatalkannya itu ketika sebelum resum atau sudah resum? Setelah resum, Ibu. Bahasanya itu kami mendapat surat pembatalan 16 orang saja dari Kota Pekanbaru. Alasan? Tidak ada dituliskan, Ibu, di situ. Hanya dibatalkan. Hanya dibatalkan. Karena waktu itu begini ya Bapak Ibu, sebentar. Saya itu sudah memasukkan berkas. Oke lah, boleh kita terima pembatalan itu. Mungkin ada alasannya, entah kalau rankingnya kami ternyata di bawah, ya. Terima alasannya. Bahwa kami masukkan berkas. Lalu berikutnya lagi yang sekarang ini kami juga lanjut. Jadi lanjut sekarang ini kami tadi juga alhamdulillah yang 2023 ini kami juga boleh resum lagi, masukkan berkas lagi, ulang dari awal lagi. Tetapi permohonan di sini adalah, saya mohon ya Bapak Ibu, saya bukan bertanya lagi. Saya memohon tidak dibatalkan lagi atau mungkin tidak dites begitu. Sudah itu saja permohonannya, karena kami ini ngisi berkas sudah berapa kali. Kami ini sudah dinyatakan lulus, lalu tiba-tiba dibatalkan. Lulus mendapatkan formasi, lalu Anda lulus mendapatkan formasi itu di SSCN kami. Anda mendapatkan penempatan itu di SSCN kami ya Bapak Ibu. Namun kami cuma 16 orang ini tiba-tiba dibatalkan, keluar di situ. Maaf, batal penempatan begitu. Ada ya Bu ya. Di Pekanbaru cuma 16 Bu. Kami lah orangnya. Kami tidak ada kesalahan. Alhamdulillah semua kami yang dibatalkan ini linear. Berapa orang Bu? 16 Ibu. Dan semuanya beberapa orang 10 tahun ke atas honornya Ibu. Saya sendiri alhamdulillah 13 tahun sudah menghonor di sana. Jadi kalau untuk kesalahan, saya merasa tidak ada kesalahan di kami. Kalau untuk nilai, saya rasa juga nilai saya mumpuni. Baik Bu, karena waktu kita sudah berakhir. Baik, terima kasih. Masih ada. Jadi nanti kita simpulkan semuanya, kita kasihkan ke Bu Anggi, karena Bu Anggi dalam perjalanan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang di belakang, Bapak yang di belakang. Pasti nanti nilainya. Ketua itu harus siap menerima aspirasi ya Pak ya. Jadi ketua nanti dulu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Arsyad Riyadi Rahman MBA yang telah menampung aspirasi kami di Provinsi Riau ini untuk dibawakan diskusi di tingkat pusat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih Pak. Mohon titip salam dari kami semua kepada rekan-rekan Dewan di sana di Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Effendi, tempat mengajar di SD Negeri 76 Pekanbaru. Saya anggota Pak Abdul Musnil Pak. Jadi kalau sama pertanyaannya, jadi mewakili Pak Musnil Pak. Pertama saya ingin bertanyakan tentang jenjang karir. Di P3K ini tadi sudah disampaikan bahwa S2, S3 tidak diperhitungkan karena sesuai dengan formasi yang sama-sama kita dengar dari Bu Anggi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, saya lihat banyak juga rekan-rekan di sini yang punya potensi sebagai pemimpin Pak. Apakah mungkin nanti dari yang P3K ini ada jenjang karirnya menjadi kepala sekolah dan seterusnya? Yang kedua, di SK P3K itu masa berlakunya 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Jadi kami pertanyakan, apakah nantinya di PP yang akan dilakukan oleh pemerintah itu nanti tetap batas maksimal 5 tahun ataukah otomatis diperpanjang sehingga setiap 5 tahun kami tidak denyut jantung Pak? Terima kasih Pak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnil masih? Cukup? Ya, dipercepat ya Pak, karena kita mau masuk. P3K ya. Tidak bisa. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bapak Andi yang selalu ada untuk honorer. Tepuk tangan dulu semuanya. Bapak Andi ini dalam COVID pun dia siap melayani kita biasa. Waktu COVID ya Pak Desi, Bu Desi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini para ketua nih Pak, minta waktu yang sedikit Pak. Ya Pak Saifullah dari Rohul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya Saiful dari Rokan Hulu.
Soalnya yang saya mau bicarakan ini bukan hanya Rokan Hulu. Di rekrutmen P3K 2022 Pak, ada 32 ya Bu? 32 orang rekan-rekan yang terkendala persoalan linearitas yang sehingga SK kami tertunda Pak. Sampai hari ini kami belum terima SK. Pada waktu itu BKD bersurat ke Kemendikbud agar kami yang 32 orang ini diberikan ruang untuk sama-sama bisa menerima SK. Dan memang beberapa hari yang lalu kami sudah menerima balasan dari Kemendikbud terkait dengan linearitas untuk kami yang 32 orang itu. Nah, yang kami ingin sampaikan ke Bapak, ini kan SK kami belum diproses Pak. Permohonan kami ke Bapak untuk bisa dikawal agar SK kami yang 32 orang ini bisa segera diterbitkan, karena informasi yang saya terima dari kepala sekolah per Oktober ini teman-teman yang sudah terima SK itu sudah terima gaji, sementara kami SK saja pun belum terima Pak. Maksud kami mohon banyak Bu, bukan hanya satu jurusan, bukan. Minta bantu ke Bapak untuk dikawal agar SK kami segera diterbitkan. Saya tambahkan Pak Sepuluh bahwa surat edaran ini sudah turun Pak. Surat edaran bahwa mereka ini sudah lulus dengan linearnya sudah diakui, hanya kita menunggu SK-nya saja lagi Pak. Tapi jangan sampai pula SK-nya 2024 baru turun. Karena kan harus sudah. Makasih. Baik Pak Sepuluh, terima kasih. Terakhir Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Terakhir ya Bu, dari Inhil ini. Oh, dari Pekanbaru juga. Ya. Yang jauh kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Arsad Juliandi Rahman telah memberikan kesempatan saya khusus mewakili. Nama saya Lydia Novika dari SD Negeri 31 Kota Pekanbaru. Mewakili teman-teman saya dari jurusan Bahasa Inggris Pak. Ini memang di lapangan, di edaran gitu ya Bu. Pak, Bahasa Inggris itu sudah linear di SD. Namun di Dapodik dan ketika saya mengurus P3K kemarin itu tidak linear Pak. Yang saya tanyakan itu mohon Pak, mungkin perpanjangan dari Bapak bisa menyampaikan. Memang surat edaran linearitas itu sudah resmi dari Menteri Nadiem Makarim Pak, dan itu memang sudah dari Ketua KKG kami juga menyebarkan itu. Yang saya tanyakan di sini, tapi di lapangannya tidak seperti yang disampaikan itu Pak. Mohon sekali lagi Pak, meminta saya selaku guru bahasa Inggris SD bisa kalau bisa mata pelajaran bahasa Inggris di SD ini linear seperti dahulu Pak. Apalagi kita Kota Pekanbaru ini Pak sangat ingin memperkenalkan budaya kita dengan perantara orang-orang asing datang ke sini. Kalau bisa kita lebih seperti tahun sebelumnya kurikulum 2004 yang lalu bahwasanya mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu dipakai dan linear. Itu saja mungkin. Bapak terima kasih, mohon bantuannya mungkin Bapak bisa menyampaikan ini dikeluarkan gitu Pak surat pernyataan memang linear gitu, ada undang-undangnya agar kami guru-guru bahasa Inggris dan saya juga mewakili yang guru-guru SMP yang tidak keluar mungkin dia kurang jam dan tidak linear walaupun dia sudah PPG, sudah sertifikasi tapi dengan kendala tidak linear. Baik Bu Lydia, saya simpulkan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Ibu bisa menerangkan pakai bahasa Inggris ya? Jawablah. Jawab. Ya. Jadi saya tambahkan Bu Lydia ya bahwa Bu Lydia ini dari bahasa Inggris Pak. Kalau di SD itu atau SMP itu kalau sekarang sudah linear dengan guru kelas ya Bapak Ibu. Saya coba merangkul semua aspirasi kawan-kawan Pak. Jadi sedikit banyaknya dia juga tahu apa permasalahan dari kawan-kawan.
Jadi tetapi walaupun sudah dialihkan ke guru kelas, namun pada dasarnya ketika di lapangan mereka untuk mencoba mendaftar pada saat pemilihan jabatan ya Bu ya, kalau saya tidak salah pemilihan formasi jabatan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah karena untuk sistem itu kita tidak bisa ngatur Pak, jadi langsung ter-off dia sehingga mereka tidak bisa resume. Jadi ini persoalannya tuh Pak, mungkin itu memang dari pusat itu Pak, karena kalau kita tanya ke BKD daerah pun mereka nggak bisa jawab kalau itu Pak, nah, karena sistem katanya yang membuat itu. Nah sudah ada, masih ada Bapak Ibu, maaf habis? Yakin nanti pulang dengan membawa hati yang lega ya, jangan lagi. Baik, kalau begitu kita mohon mungkin Pak Andi sedikit memberikan arahan ini masalah resum tadi yang luar biasa dari Bu Rosa Pak. Bu Rosa ini kasusnya berbeda dari yang lain. Dia ini sudah resum Pak, sudah dinyatakan lulus, tiba-tiba dibatalkan tanpa ada kejelasan yang jelas sampai saat ini. Kenapa sih kok tiba-tiba dibatalkan? Nah proses pembatalannya juga tidak dari daerah tapi juga dari pusat Pak, dari BKN. Dan sampai sekarang ketika di health spec ya ada itu tidak ada jawabannya Pak, seperti itu. Nah kemudian dari Pak Effendi tentang jenjang karir tadi Pak, kenapa kami itu, ini SK memang berbeda nih Pak. Sekedar Pak ketahui aja untuk yang di Kota Pekanbaru mereka terima SK itu sampai 5 tahun yang diterima. Sementara Dikmen itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi saya sendiri nih Pak, saya terima SK sampai tahun 2025. Tapi kalau yang di Pekanbaru 2027 ya, 2028. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Alangkah baiknya kalau emang 5 tahun ambil yang maksimal seperti itu Pak. Dan alangkah baiknya lagi kata Pak Effendi tidak ada lagi waktu untuk perpanjangan kontrak sehingga menakutkan. Nah ini Pak, ini permohonan kawan-kawan. Nah kemudian dari Pak Asnil Pak tentang asuransi, ini benar sekali Pak. Ya kemarin kita juga ada diberi masukan pembicaraan seperti itu Pak, bahwa untuk jaminan hari tua ini hampir sama seperti dari gaji kita yang dipotong ditanamkan di sebuah perusahaan atau asuransi seperti itu, nanti itu yang kami terima ketika kami diberhentikan ya. Kalau kayak gitu tanpa pemerintah pun kita bisa melakukannya sendiri seperti itu ya Pak Asnil. Jadi ini mohon Pak, jika memang itu ada seperti kami Askes ya tambahkanlah, jangan diganggu lagi gaji pokok yang 2,9 itu. Udah 29 segitu juga maaf Pak. Bapak kemarin menghondakan kami itu gaji kami juga 2.500.000. Jadi P3K cuma nambah 400. Nah, ini curhatan saya lagi Pak sebagai ketua provinsi. Jadi kalau dari 29 itu dipotong lagi dari untuk jaminan hari tua, dipotong lagi untuk Askes dengan anak udah habis uang kami itu dah Pak. Nah, jadi sama aja bohong jadinya seperti itu. Jadi ini perlu mungkin pengawalan ketat kepada pemerintah kita khususnya di Provinsi Riau Pak, kami bicarakan masalah ini. Nah kemudian 32 orang yang tertunda SK-nya sampai sekarang, yang informasi saya dapatkan dari kawan-kawan bahwa surat edaran ini sudah turun Pak, sudah ada sama saya juga disampaikan oleh ketua bahwa nama-nama ini sudah dinyatakan linear dan akan menerima, namun sampai saat ini belum terima SK. Ini sangat sayang sekali Pak, kawan kita ketua dari mana-mana bolak-balik Jakarta Pak, tapi tak juga menerima SK. Orang udah foto nih Pak dengan mapnya. Nah ini Pak ketua kita Pak dari Rohul. Nah kemudian Ibu Lydia tadi Pak ya, masalah bahasa Inggris ya, silakan Pak. Jadi Bapak Ibu, Bu Ketua, saya rasa ini tidak domainnya saya menjawab yang disampaikan tadi ya, karena kalau saya jawab nanti dasarnya juga tidak ada, ya kan? Tapi Bapak Ibu beri tugas saya, misalnya yang urusan ke provinsi nanti saya tanya ke PKD-nya, urusan kota saya tanya ke kotanya, urusan Kemendikbud nanti saya tanya ke Mendikbud atau komisi yang bersangkutan. Ya, kalau yang BKN, insya Allah minggu depan Senin atau Selasa saya telepon yang BKN. Jadi Ibu Ketua, Ibu tanggung jawab membuatnya, ya apa tugas saya, ya kan, Ibu. Kalau ada matriksnya, ini ke mana, nah ini mana, ya
ini ke Pemprov, ini ke kota, ya, atau Bengkalis gitu. Ya, bisa nggak? Nah, enak kan? Tinggal lempar ke Ibu Ketua, Ibu Ketua tanggung jawab. Nah, kalau yang artinya general, yang harus kita perjuangkan di PP seperti Pak Ketua tadi, ya kan? Nah, supaya ya kalau pensiun ada, tapi apa konsekuensinya untuk P3K? Apa dipotong gajinya, iuran atau apa? Nah, maunya kan tak dipotong apa-apa kan? Nah, ya kan? Ya Ketua. Nah, jadi itu masukan, Bu. Termasuk juga perhitungannya, misalnya yang diterima sekian, kalau dipotong lagi untuk ini sekian, potong untuk ini sekian, habis. Ya kan? Apalagi kalau dapat dirukit apa? Di apa tadi? Rakit kulim tadi. Ya kan? Jadi itu. Sedikit Pak, tambahan dari saya Pak. Ini yang lagi sentral juga sekarang Pak, pengaduan dari kawan-kawan kita masalah TPP Pak. TPP Provinsi Riau itu untuk tahun 2023 itu cuma 500 Pak untuk pergubnya. Dan sebelumnya itu sempat menerima di atas 1 juta, tapi 2023 justru turun menjadi 500.000. Sementara mereka ini berpisah pula keluarganya Pak. Nah ini juga mohon Pak dikawal, kalau bisa 2024 untuk toko Palu ke depannya itu dia tanggal 500. Kami di ketua dari menjadi 1 juta Pak. Kalau kembalikan Pak menjadi 1 bulan lagi 3 juta Pak. Ya pokoknya tulis saya mau. Ya, ada. Jadi kan memang tidak ada keputusan yang kita putuskan hari ini karena ada domain saya kan menjelaskan yang ada hubungan dengan Komisi 2 termasuk Bu Anggi, terus menerima aspirasi dari Bapak Ibu untuk saya bawakan ke pertemuan berikutnya dengan kementerian lembaga, ya. Jadi cukup ya? Cukup? Cukup nggak? Iya, itu tenang Bapak. Kalau nak apa saya jumpa sama Bapak, baik saya diam-diam aja. Ibu kadang si telepon, Bu saya sibuk, kan bisa aja saya buat. Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lah. Naik Pak. Hah? Naik Pak. Ini masih tidak percaya juga sama saya. Sudah paling sering ganggu. Bapak makasih. Pak, masalah kami sering ke PHP, memang khawatir tuh Pak. Sering ke HP. Kan itu nomor 1 silam itu kan yang apa baik PKB dan honorer itu mau diangkat, tapi nggak bisa diangkat, harus ada penyeran. Masalahnya Pak. Ya. Insyaallah lah pokoknya kita berusaha, saya pribadi ya, berusaha untuk membantu Bapak Ibu, ya, dan mudah-mudahan teman-teman saya yang lain di Komisi 2 bantu juga, ya, dah, itu ketua-ketua, dah, kalau nggak pulang deh. Kalau pulang ada. Ah, Ibu masih ada Masih juga. ada Bu. Gimana Pak? Ya, oke. Silakan Bu. Tapi jangan yang sama dengan yang tadi ya. Ya, yang berbeda ya Bu ya. Berat menjawabnya Pak. Terima kasih. Nama saya Noryati dari SD Angkasa, Pak. Alhamdulillah tahun ini saya masuk P1. Saya lulusan P1 dari 2021. Alhamdulillah kemarin sudah bisa resum. Karena kami dari swasta, tentu saja kami berharap nanti jika penempatan tidak jauh dari alamat rumah ya Pak. Mungkin itu harapan kami yang dari swasta. Karena kalau dari negeri itu tentu saja sudah ditempatkan ke sekolah induknya masing-masing. Nah, ini P1 yang swasta ya Bu? P1 yang swasta. Swasta. Itu harapan kami Ibu, Bapak. Jadi harapan kami kalaupun ditempatkan di SD negeri, ya kami mohon tidak jauh dari alamat kami tinggal. Itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini Pak, sekedar penjelasan dari kami Pak, bahwa kita ini ada 4 kategori Pak. Jadi P1 itu adalah tenaga guru ini yang sudah mengikuti ujian di tahun 2021 dan sudah dinyatakan lulus dengan ambang batas, namun belum mendapatkan penempatan sampai sekarang. Kemudian ada P2, ini adalah teman-teman kita yang saya katakan tadi THK 2 Pak, yang sisa-sisa tenaga honorer tahap 2, K2 kalau kita kenal sebelumnya Pak. Nah ini masih ada sisa yang disebut dengan P2, termasuk prioritas dia Pak. Dan kemudian P3 itu adalah prioritas 3 ini adalah guru-guru yang sudah mengabdi di atas 3 tahun di sekolah negeri dan swasta yang telah mempunyai sertifikat pendidik. Nah itu Pak. Dan yang P4 adalah guru yang baru di bawah 3 tahun ataupun dia belum mengajar tetapi dia sudah mempunyai sertifikat pendidik. Nah ini Pak, sekedar gambaran dari saya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Titip sedikit Bu, Bapak. Ini di luar konteksnya kita yang berada di dalam. Ini untuk tenaga teknis yang berada di kantor-kantor juga perlu diperhatikan. Mereka juga berharap sama dengan kita. Itu hebatnya guru nih Pak, tetap memperhatikan sesama dia Pak. Peduli. Ada lagi Bapak Ibu? Mas saya udah jam 4.20 4 berapa? 4.15 ya, saya masih membuka acara di Simpang 3 ya, jadi mungkin cukup ya, nanti kapan-kapan bisa jumpa lagi.